Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Halifah Maulidia dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Tanjung Pura. Di video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pemikiran dari salah satu pemenang Nobel, yaitu Gary S. Becker. Pemikiran tersebut berupa teori human capital atau teori modal manusia. Di dalam teorinya ini, Gary S. Becker menyatakan bahwa modal manusia itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, dan juga yang ketiga adalah pelatihan. Di mana peningkatan terhadap ketiga modal manusia ini dapat meningkatkan pendapatan seseorang karena meningkatnya produktivitas. Sehingga Becker menyatakan bahwa harus dilakukan investasi terhadap ketiga bidang ini karena investasi ini akan memberikan return atau manfaat yang bisa dirasakan di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Contoh dari teori human capital ini yang mengharuskan seseorang untuk melakukan investasi terhadap bidang pendidikan dan juga kesehatan serta pelatihan, yaitu di mana seseorang yang melakukan investasi terhadap pendidikannya hingga bisa menempuh pendidikan tinggi di dunia kerja akan mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerja lain yang memiliki pendidikan terakhir berupa sekolah menengah. Seperti contoh di data pada tahun 2019, Indonesia rata-rata upah untuk tenaga kerja yang menempuh pendidikan terakhir berupa pendidikan tinggi, baik itu diploma maupun universitas, memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan pekerja yang berada atau menempuh pendidikan terakhir dari SD hingga SMK. Oleh sebab itu, menurut saya, teori mengenai human capital atau teori modal manusia ini merupakan teori yang patut untuk didukung. Alasannya, karena manusia sendiri merupakan suatu komponen penting bagi pembangunan. Manusia bisa menjadi modal pembangunan dan juga bisa menjadi beban pembangunan tergantung kepada kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Misalkan contohnya di Indonesia pada tahun 2018, data menunjukkan bahwa jumlah pengangguran paling banyak atau didominasi oleh masyarakat yang menempuh pendidikan terakhir berupa SD atau tidak tamat SD. Oleh sebab itu, menurut saya di sini sangat penting peranannya untuk melakukan investasi di bidang pendidikan sehingga bisa juga mengurangi angka dari pengangguran tersebut. Kemudian, mengapa saya menyatakan bahwa teori ini itu patut untuk didukung? Karena misalkan di suatu negara kurang memiliki tenaga kerja ahli. Misalkan di Indonesia yang ditunjukkan oleh data bahwa Indonesia itu hanya memiliki 10,7% tenaga kerja ahli, di mana menunjukkan bahwa data ini itu atau angka ini itu lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Nah, dengan teori ini bisa membantu pemerintah sadar bahwa betapa pentingnya pelatihan terhadap tenaga kerja yang ada di Indonesia karena berdasarkan data yang disampaikan oleh ILO dan juga Bappenas bahwa dari seluruh negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang menyumbang paling banyak tenaga kerja. Dari 321 tenaga kerja, ada sekitar 123 juta orang yang bekerja berasal dari negara Indonesia. Oleh sebab itu, menurut saya sangatlah penting dilakukan investasi terhadap modal manusia, baik itu pendidikan, pelatihan, dan juga kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih.